huna waw sakinah wa huwa rokhawah. Al-Kautsar, maka diberikan waktu diberikan huruf ini kebebasan. Al-Kautsar, tidak boleh Al-Kautsar. Maka di sini beda antara sifat rokhawah dengan syiddah. Adapun syiddah seperti jim tidak panjang. Sudah. Ab, bakat, at, maka semuanya terpotong. Beda dengan semuanya rokhawah. Maka inilah waw, dia termasuk dari ar-rokhawah. Dan banyak yang lainnya, namun kita tinggalkan karena waktu. Maka lawan dari rokhawah adalah syiddah. Dan syiddah adalah inhibas jarayani saut indan nutq. Maka dia itu terbatasi. Tidak panjang. Tidak, tapi terputus. Terputus. Maka inilah sifat dari waw. Wadduha, maka alif lam yang masuk kepada ad-duha, alif lam mada asyamsiyah, maka tidak dibaca lamnya maktub wala yuqra, karena dia alif lam asyamsiyah, langsung kepada dha. Wadduha. Wa kadzalika dha, makhraj dha, barakallahu fikum, makhrajnya dha ihda hafatay al-lisan ala ma yuhadihi minal abras al-ulya. Maka makhraj dha yang benar dia adalah hafatay lisan. Apa makna hafatay lisan? Lisan ini jika dikeluarkan jadi ini ya. Nah, ini hafatay lisan adalah yang samping-sampingnya, bukan atraf lisan. Bukan do dibaca di sini seperti sebagian orang mengatakan do itu agar mudah di depan saja. Do, maka ini salah. Do hafatay lisan. Baik dia lisan yang kiri atau yang kanan, maka itu namanya hafatay lisan. Maka makhraj dari do kita sukunkan. Do, di, du, al. Di mana sekarang maka madhab saya kiri. Ada yang kanan boleh, terserah, pokoknya satu. Maka sisi lidah kiri hafatay lisan bertemu dengan al-adros. Adros itu gigi geraham yang atas. Do, di, du, al. Ayo dibaca. Dhadidu ad. Maka kita baca misalnya yang makhraj hurufnya bitasdid di Al-Fatihah. Walau dhallina. Itu qiraah Yaqub. Maka kita baca walau dhadidu ad. Maka makhraj huruf dari dha bukan dari depan lisan, tetapi hafatay lisan, di samping. Maka inilah dari makhraj dha. Maka wadduha dia musaddadah, karena alif lam tidak dibaca, langsung masuk kepada dha. Wadduha. Maka dha dari sifatnya yang paling menonjol adalah pertama ar-rokhawah juga. Maka tadi telah kita bahas ar-rokhawah, dia mengalir. Do, di, du, al. Beda dengan jim. Terputus. Ajid, qatun bakat, Namun di sini do, rokhawah, masih ada suara berjalan.
Maka di sini masuk kepada rokhawah, lawannya syiddah. Dan dari sifat ba juga adalah al-jahr. Al-jahr. Wa makna jahr ay mana ajaroyan nafas indan nutq. Yang mana dia itu dilarang untuk mengalir suaranya seperti al-hams. Maka lawannya dari jahar adalah hams. Adapun hams, maka dia tidak bisa membendung dari nafs. Lihat contohnya au. Tidak ada kebocoran di sini dari suara ataupun nafas. Au, dadidu au. Adapun lawannya hams seperti ta. Jika disukunkan ta bocor, maka salah kalau membaca ta sakinah tidak bocor. Misalnya tabat, maka kita baca tabat keluar, tabat yada, atau maut. Maka belajar ilmu sifatil huruf seperti kita membaca para qurra. Maka orang-orang yang belajar ilmu sifatil huruf di saat membaca Al-Quran seperti para qurra, karena ada sifat hams, ada sifat al-jahr. Idan ma huwa al-farq al-jahr dengan al-hams? Sifatul jahr dia itu adalah muni'a jarayani nafs indan nutq bil huruf liquatil i'timad alal makhraj. Maknanya dari huruf jahr dha maka disukunkan aud, tidak bocor, tidak aud au adah lah aud. Maka lawannya al-hams. Adapun al-hams maknanya jarayani nafs ma'al harf lidhafil i'timad alaihi fil makhraj. Karena lemahnya si makhraj hams ini sehingga dia masih bocor keluar seperti ta, at, dan begitupun kaf, ak. Maka inilah dari yang dominan sifat dad. Maka dia itu sifatnya jahr, aud, tidak bocor, dan juga rokhawah, aud, masih panjang, aud. Maka di sini bacaan yang benar tadi dia juga rokhawah masuk kepada dha dalam keadaan sukun dan dia dalam keadaan rokhawah. Wadduha tidak boleh cepat. Wadduha lakin wadduha karena tadi rokhawah ba-nya itu bebas. Seperti waw, au panjang. Beda dengan tadi lawannya asyiddah, langsung terpotong. Dan sifat yang kedua selain rokhawah, ba ini adalah sifat lawannya dari hams ataupun jahr, bahwa dia sangat kuat kepada makhrajnya. Tidak keluar. Maka wadduha tidak bocor seperti ta, kaf dari huruful hams. Bocor tabat, maut, seperti itu bocor. Maka inilah dari makhraj dha. Dan begitupun makhraj hi hu wadduha. Maka makhrajul dari makhrajul dari makhraj tenggorokan. Dan tenggorokan ini dibagi menjadi 3. Ada aqsa paling bawah, ada al-wusta, dan ada adna. Dan
di sebelah ain dia wastul halq. Ayo kita sukunkan ha hi hu ah, di sini dia, atau ditasdidkan maha daha, maha daha. Maka ini makhraj dari ha, yang mana dia itu dari halq, dan halqnya adalah mutawassit. Dan sifat dari ha berbeda dari waw dan lo. Sifatnya di sini dia dari hurufil hams, dari huruf al-hams. Dan huruf al-hams di sini disebutkan oleh Al-Jazari di dalam matanya dengan fahathahu sahsun sakat. Maka ha, faha, hada syahiduna, fahathahu. Maka bagaimana huruful hams di sini? Maknanya adalah jaroyan di nafas ma'al harf. Maka di sini masih bocor ataupun keluar nafas di saat disukunkan, itu lebih jelas. Dan dia di sini ada 10, fahathahu, fahathaha, sahsun, sya, kha, sad, sakat, sin, kaf, ta. Maka huruf-huruf ini dinamakan huruf al-hams karena dia mengalami kebocoran di dalam makhrajnya. Contohnya misalnya sakat, maka ta sakinah, at bocor, kaf ak, sin as masih bocor, sod as disukunkan masih keluar, as ada desisnya. Dan begitupun kha ah, dan begitupun ha ah ada setelahnya ah. Maka ini lawan dari yang telah kita bahas, rokhawah dari sifat waw dan dari sifat dha. Maka tadi dha termasuk rokhawah. Coba disukunkan al, tidak ada kebocoran, tidak al berbunyi al, tidak, tetapi al. Maka dibaca wadduha tanpa kebocoran, wadduha, wadduha, tidak wadduha, wadha, tidak. Maka begitupun waw, jika disukunkan maka dia juga rokhawah. Maknanya rokhawah tidak bocor, au. Maka inilah dari sifat ha. Dan ha dari sifatnya juga al-istifal. Dan al-istifal adalah inhifadul lisan al-han al-a'la. Di saat menyebutkan harf-harf ini, maka dia itu lisannya di bawah, dinamakan istifal. Dan istifal ini dari sifat-sifat yang lemah. Maka kita baca coba ha dengan disukunkan ah. Di mana lisan kita? Di bawah dengan al-hanat as-sufla, tidak di atas. Kalau di atas dinamakan sifat al-isti'la, yang kebanyakan nanti dia sifatnya quwwah, mufakhamah. Contohnya adalah seperti lo ataupun zo. Di saat kita membaca wadzalimina, maka zo di sini lisan kita di atas. Wadza lisan di al-hanaq al-a'la, dinamakan sifat isti'la. Dan kebanyakan dia memenuhi ruangan tafkhim. Wadzalimina. Adapun ha maka dia di bawah istifal. Maka di sini ha hi hu ah. Inilah sifat isti'la dan istifal. Maka di sini
Jika kita mempelajari dengan itqan, kita akan membaca dengan benar Al-Quran seperti para qurra. Wadduha, ha makhrajnya wastal lisan, wa huwa min sifat al-hams. Jika disukunkan masih ada kebocoran masih seperti itu. Maka inilah dari huruf, makhrajnya dan sifatnya. Dan kita selesaikan dengan qiraah sekarang.